Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat matematika, pasti bisa. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang materi segi 4. Nah, jadi segi 4 itu ada persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu persegi A, B, C, D. Nah, sifat-sifat persegi di sini yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi DA atau AD. Kemudian yang kedua, besar keempat sudutnya sama. Coba kita cek ya. Nah, ini ada busur derajat. Sudut A besarnya 90 derajat, kemudian geser ke sudut B. Nah, sudut B besarnya sama 90 derajat. Kemudian kita cek sudut C, ternyata juga sama 90 derajat, dan sudut D. Oke, ternyata juga sama, besarnya 90 derajat. Nah, jadi kesimpulannya keempat sudut di persegi ini sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Kemudian yang ketiga, memiliki 4 simetri lipat. Kita cek ya, jadi maksudnya simetri lipat itu garis yang membagi bangun persegi ini menjadi dua bagian sama besar. Ini AC salah satunya. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian lipat di AC ini, pasti akan membentuk dua buah bangun yang sama besar. Kemudian BD, kemudian ada yang namanya OK, dan ada namanya RP. Jadi mereka berempat ini namanya adalah simetri lipat. Kemudian yang keempat, memiliki 4 simetri putar. Coba sekarang kita cek benar nggak memiliki 4 simetri putar. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda. Sekarang saya minta kalian fokus di warna kuning. Nanti ini akan saya putar. Oke, sedemikian sehingga menutupi persegi ini dan posisi garis kuning kembali ke posisi DC. Kita coba ya, kita simak baik-baik. Kita hitung sama-sama. 1 menutupi ya. 2 3 4. Nah, ini dia. Garis kuningnya kembali ke posisi DC. Jadi benar, memiliki 4 simetri putar. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Sisi itu yang ini, AB, BC itu namanya sisi. Keliling perseginya 4S atau 4 kali sisi. Mereka semua panjangnya sama. Jadi bisa disingkat rumusnya jadi 4S. Yang kedua, kita akan belajar tentang persegi panjang KLMN. Sifat-sifatnya, yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Masing-masing pasangan memiliki panjang yang sama. Coba kita cek ya. Ini ada garis merah dari N ke M, kemudian KL. Nah, ini yang berwarna merah artinya mereka berdua panjangnya sama. Kemudian ada garis berwarna hijau. Nah, ini artinya mereka berdua juga panjangnya sama. Jadi ini saling sejajar dan panjangnya sama. Yang kedua, besar keempat sudutnya sama. Coba kita cek nih, busur derajat 90 derajat di sudut K, kemudian sudut L juga sama 90 derajat, kemudian sudut M juga sama 90 derajat, dan sudut N pun juga sama 90 derajat. Jadi benar ya, keempat sudutnya sama, yaitu 90 derajat, persis seperti persegi tadi. Kemudian yang ketiga, memiliki dua simetri lipat. Kita cek yang mana sajakah? Nah, ini yang pertama, simetri lipat OK, jadi garis OK, garis putus-putus ini. Kemudian RP, jadi hanya ada dua simetri lipat. Yang keempat, memiliki dua simetri putar. Kita cek apakah benar memiliki dua simetri putar. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda ya. Sekarang fokus di warna merah di NM. Kita putar seperti tadi sampai posisinya menutupi persegi panjangnya, dan garis yang berwarna merah kembali ke posisi NM. Ini belum ya, belum menutupi persegi panjangnya. 1, posisi merahnya masih di bawah, kita putar lagi.
2. Oke, ternyata sudah kembali ke posisi merah yang awal, berarti benar memiliki 2 simetri putar. Nah, luas persegi panjangnya rumusnya panjang kali lebar. Panjang itu yang mana? Nih dia KL, ini namanya panjang. Lebar itu yang mana? Nih LM, ini namanya lebar. Keliling persegi panjang. Nah, berarti kan kalau keliling kan ini semua kalian jumlahkan panjang sisinya. KL tambah LM tambah MN tambah NK, atau secara singkat rumusnya 2 kali P tambah L. P tambah L ini dalam kurung. Yang ketiga, kita akan belajar tentang belah ketupat A, B, C, D. Nah, sifat-sifatnya. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, ini ada garis merah ya, garis AB yang merah. Nah, itu sama panjang dengan BC, sama panjang juga dengan CD, dan sama panjang dengan DA. Yang kedua, sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Sekarang kita cek, misalnya sudut A, kita ukur besar sudutnya berapa, ternyata 110 derajat. Nah, sudut A ini berhadapan dengan sudut C ya, bukan berdekatan ya, bukan dengan sudut B atau sudut D, itu namanya yang saling berdekatan. Ini yang saling berhadapan. Sudut C bagaimana besarnya, apakah sama dengan sudut A? Ternyata besarnya sama, 110 derajat, benar ya. Jadi sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Coba kita cek yang sudut D, ini besarnya 65 derajat. Kemudian ini yang sudut B nya juga ternyata benar 65 derajat ya, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian yang ketiga, memiliki 2 buah diagonal. Kita cek ya di sini diagonalnya mana saja. Ternyata diagonal AC ya, jadi garis yang putus-putus ini menghubungkan antara titik A dan titik C. A dan C kan posisinya saling berhadapan tadi. Kemudian B dan D ya, jadi diagonalnya diagonal AC dan diagonal BD. Ini mereka saling tegak lurus, ada tanda penyimpulnya di sini. Nah, dan di sini harus kalian ketahui bahwa panjangnya AO dengan OC itu sama panjang. Kemudian panjang BO dengan OD juga sama panjang. Supaya memudahkan, di sini saya tandai ada garis 2. Di sini juga ada garis 2, artinya mereka panjangnya sama ya. Tadi BO dengan OD. Kemudian sini garis 1, artinya AO dengan OC panjangnya sama. Terus memiliki 2 buah simetri lipat. Ini tadi garis diagonal tadi ini membentuk juga simetri lipat, jadi ada 2 buah. Kemudian memiliki 2 buah simetri putar. Sekarang kita cek. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda. Kalian fokus di warna kuning, posisi AD kita putar sampai menutupi belah ketupat ini, dan warna kuning, garis yang warna kuning ini kembali ke posisi AD. Kita putar. Oke, belum. 1, masih 1 ya. Kuningnya masih di BC, belum ke AD. Ini kita putar lagi. Oke. Nah, posisinya kembali ke AD. Jadi benar memiliki 2 buah simetri putar. Nah, ini dia. Luas belah ketupat 1/2 atau setengah kali panjang diagonal pertama dikali panjang diagonal kedua. Ini tadi panjang ya, diagonalnya ada 2 tadi. Kemudian keliling belah ketupatnya tinggal kalian tambahkan panjang sisi seluruhnya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, yang selanjutnya yaitu layang-layang KLMN. Saya yakin kalian pernah bermain layang-layang. Nah, ini dia ya, kita belajar tentang layang-layang matematika. Oke, sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Kita cek. Ini yang garis merah, garis KL itu sama panjang dengan LM. Begitupun dengan yang garis kuning, MN sama panjang dengan garis NK. Yang kedua, memiliki sepasang sudut yang besarnya sama. Yang manakah itu sepasang sudut yang sama besarnya? Kayak ini kita cek ya. Sudut K besarnya 100 derajat. Kita cek lagi. Kita cek yang sudut M, ternyata besarnya juga sama 100 derajat. Berarti benar ya, ada sepasang sudut yang besarnya sama. Sudut K sama dengan sudut L. Nah, kalau sudut N dengan sudut L ini secara nampak mata memang berbeda ya, sudah pasti bisa sudutnya berbeda. Yang ketiga, memiliki 2 buah diagonal, yaitu diagonal KM dan diagonal LN.
dan tegak lurus juga. Nah, seperti ini. Kemudian panjang KO sama dengan panjang OM. Yang keempat, memiliki sebuah simetri lipat. Nah, ini hanya simetri lipat NL atau LN dan tidak memiliki simetri putar. Rumusnya sama seperti belah ketupat, rumus luasannya itu setengah kali D1 kali D2, kemudian kelilingnya KL tambah LM tambah MN tambah NK, tinggal kalian jumlahkan seluruh panjang sisinya. Yang terakhir yaitu trapesium ABCD. Sifat-sifat trapesium. Nah, di sini perhatikan. Yang pertama, memiliki sepasang sisi saling sejajar. Yang manakah itu? Nah, ini ya, sisi AB dan sisi CD. Jadi, sisi CD yang berwarna kuning ini sejajar dengan sisi AB. Nah, ini saya kasih panah. Artinya di sini mereka berdua saling sejajar. Nah, ini garis polus putus, ini artinya adalah tingginya dari trapesium. Jadi tinggi ini memisahkan atau jarak antara dua sisi yang saling sejajar ini. Kemudian pasangan sudut yang berdekatan memiliki jumlah 180 derajat. Yang berdekatan, jadi misalnya sudut A itu dengan sudut D, bukan A dengan B ya. Sudut A dengan sudut D ini berdekatan, walaupun A dan B itu berdekatan, tapi sini maksudnya berdekatan itu yang jaraknya yang paling dekat. Jadi A dan D ya, ini kalau ditotalkan sudutnya berjumlah 180 derajat. Begitupun dengan B dan C ya, sudut B dengan sudut C kalau dijumlahkan juga hasilnya 180 derajat. Nah, luas trapesium rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan keliling trapesium, nah ini kelilingnya, jadi semua panjang sisinya dijumlahkan, yaitu AB ditambah BC tambah CD tambah DA. Oke, demikianlah penjelasan saya untuk segi 4. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika, pasti bisa.